Hasto Kristianto dikabarkan mangkir dari panggilan KPK. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita dengarkan juga analisa dari Mas Adi Praitno dalam video berikut ini. Ini yang saya kira menjadi momen pembuktian bahwa sebenarnya Hasto itu memiliki data-data yang cukup terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau data dan pengakuan bahwa Hasto yang memiliki potongan-potongan video yang berisi informasi terkait dengan skandal elit kunci di negara ini tidak diungkap dan tidak disampaikan kepada penegak hukum, jangan salahkan publik kalau kemudian akan ada serangan balik yang jauh lebih dahsyat mengarah kepada Hasto. Bahwa Hasto akan disebut sebagai orang yang hanya playing victim, hanya akan disebut sebagai gertak samba, hanya akan disebut sebagai orang yang omon-omon. Itulah yang akan terjadi. Pengakuan dari juru bicara PDIP Guntur Romli yang mengatakan bahwa Hasto Kristianto yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK memiliki begitu banyak fakta-fakta, memiliki begitu banyak informasi-informasi yang terkait dengan skandal korupsi yang membelit pejabat kunci di negara kita ini, memiliki fakta dan informasi terkait dengan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat penting, oleh kekuasaan di negara kita ini dalam mengintervensi persoalan-persoalan hukum demi kepentingan politik tertentu. Tentu apa yang disampaikan oleh Guntur Romli ini kan membetot perhatian publik yang cukup serius, apapun judulnya. Tentu ini bukan pengakuan yang kaleng-kaleng, mengingat PDIP itu adalah partai pemenang pemilu 2 periode berturut-turut, mengingat PDIP itu adalah partai bagian dari kekuasaan politik yang menikmati dan pastinya tahu persis bagaimana persoalan-persoalan hukum ada kaitannya yang sangat kental dengan kepentingan politik di negara kita ini. Oleh karena itu, pernyataan Guntur Romli ini langsung disambar oleh publik. Kira-kira kapan video yang berisi fakta dan informasi itu akan disampaikan secara terbuka? Karena dua hal. Pertama, tentu ini akan diapresiasi sebagai upaya untuk mengungkap terang benderang bahwa persoalan-persoalan korupsi yang membelit elit-elit kunci di negara kita ini, bahwa persoalan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa kita hari ini, itu bisa diungkap secara terang benderang. Karena ini yang ngomong adalah PDIP dan Hasto, pastinya informasinya itu dinilai cukup valid dan cukup sahih. Makanya ditunggu kira-kira kapan ini akan diungkap. Yang kedua tentu ini akan mengungkap satu keyakinan publik bahwa selama ini ketika ada persoalan-persoalan misalnya korupsi, soal penyalahgunaan kekuasaan, intervensi kekuasaan dalam kepentingan politik dan hukum, ini kan tidak pernah tersentuh sama sekali. Dalam konteks kasus hukum misalnya, ketika melibatkan sejumlah petinggi negara, pejabat negara, itu kan senyap dan hilang dari peredaran. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya tagihan kepada Guntur Romli, kepada tim hukum Hasto Kristianto untuk segera mengungkap bahwa persoalan informasi yang dimiliki disertai dengan fakta-fakta terukur itu harus segera disampaikan kepada penegak-penegak hukum. Bisa disampaikan kepada KPK, bisa disampaikan kepada kepolisian, bisa disampaikan kepada kejaksaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Agar supaya persoalan-persoalan hukum, persoalan-persoalan korupsi itu terang menderang. Jadi Hasto itu bisa menjadi justice kolaborator, menjadi sosok yang kemudian menunjukkan siapa kira-kira pejabat-pejabat kunci di negara kita ini terlibat dalam pusaran korupsi dan cenderung menggunakan kekuasaannya itu demi kepentingan pribadi dan demi kepentingan politik tertentu. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, mari kita lihat dulu ya mengenai informasi terbaru yang sedang hangat diperbincangkan di ruang publik perihal Hasto. Dalam beberapa ulasan disebutkan bahwa mangkir dari pemeriksaan, KPK belum pastikan penjadwalan ulang pemanggilan Hasto. Nah, teman-teman sekalian, mari kita melihat ya apa yang tadi disampaikan oleh Mas Adi Praitno, bahwa ya Mas Adi Praitno ini saya lihat beliau mencoba mengikuti alur berpikir dari timnya Hasto mengenai katanya Hasto ini memiliki dokumen dan juga video-video yang perihalnya isinya adalah mengenai
pejabat ataupun elit-elit di bangsa kita Indonesia ini. Nah, menurut paparan dari Mas Adi Praitno, ya itu bisa dipandang sebagai sesuatu yang kemudian bisa dipercaya oleh publik sehingga kemudian ada penantian perihal pengakuan dari pihaknya Hasto yang mengklaim ada bukti, ada video, ada dokumen dan segala macamnya. Tetapi bila kemudian omongan-omongan itu yang sudah dinantikan oleh masyarakat dan kemudian tidak ada pembongkaran secara tuntas, tidak ada publikasian kepada masyarakat secara jelas, karena ini sudah dikatakan secara publik, maka ini kemudian justru akan memberikan pintu baru ya serangan kepada Hasto yang nantinya bisa dinilai omong-omong, bisa dinilai omong kosong, bisa dinilai playing victim, karena tidak ada pembongkaran secara tuntas kepada publik apa yang selama ini dikatakan bahwa ada dokumen, ada video dan segala macamnya. Nah, sebenarnya teman-teman semua, inilah juga yang sedang dinantikan oleh masyarakat. Bahkan saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Hasto pada beberapa hari yang lalu usai dirinya diumumkan oleh KPK menjadi tersangka. Itu kan muncul video Hasto yang menguraikan bahwa dia sudah mengetahui bahwa ini adalah risiko dari sikap kritis, risiko dari membuka ya sosok-sosok yang ingin berkuasa lama, ingin memperpanjang jabatan dan segala macamnya. Tetapi hari ini ya, yang katanya Hasto dalam videonya itu mentaati proses hukum yang berlaku di negeri ini, justru hari ini dikabarkan Hasto itu mangkir dari panggilan KPK. Ya, Hasto ada di mana? Lalu kemudian mangkir panggilan KPK, Hasto Kristianto minta penjadwalan ulang pemeriksaan. Ya, tadi teman-teman semua, ini memang semakin ramai ya. Ini semakin dinanti-nantikan oleh publik. Apakah pada akhirnya Hasto akan membuka, Hasto akan mengungkapkan secara terang benderang seperti yang diklaim oleh Guntur Romli, bahwa Hasto memiliki video-video, dokumen-dokumen penting yang kemudian bisa menjerat, yang kemudian bisa mengungkap elit-elit di bangsa ini perihal kasus-kasus hukum yang tidak tersentuh sebagaimana tadi dipaparkan oleh Mas Adi Praitno. Nah, teman-teman sekalian, kalau saya secara pribadi juga menantikan perihal itu, karena ya kalau memang Hasto punya dokumen dan video-video itu, ya itu alangkah baiknya siapapun yang pada akhirnya akan terjerat dan bukti-bukti konkret dan tidak bisa terbantah oleh Hasto ini, ya kita dukung. Tentu kita harus dukung penegakan hukum yang berkeadilan. Tidak boleh ada orang-orang yang kemudian sudah melakukan pelanggaran tapi menjadi tidak tersentuh hukum. Nah, karena itulah dorongan dan dukungan untuk Hasto membuka hal itu, ini kemudian semakin bergulir di ruang publik. Berbagai opini, berbagai spekulasi, berbagai pendapat terus saja bermunculan. Ada yang mendukung Hasto, ada juga yang menyampaikan rasa penasaran dan keingintahuan juga penantian. Tetapi pada endingnya, manakala ini tidak diungkap sampai pada jangka pada waktu yang mungkin dirasa oleh publik, oleh masyarakat ini sudah kelewat batas, sudah ditunggu sekian lama tapi kok malah meredup. Nah, inilah tadi yang dikatakan oleh Mas Adi Praitno, ini juga nantinya bisa berdampak kepada Hasto dalam pengertian masyarakat menjadi tidak percaya, masyarakat menjadi kecewa, rakyat menjadi ya menilai Hasto playing victim atas kasusnya. Jadi hanya omong-omong semata kalau kemudian tidak dibuka, tidak diungkap secara terang benderang sampai pada waktu yang dirasa oleh netizen, dirasa oleh masyarakat harusnya sudah waktunya untuk dibuka, tetapi kenapa juga belum dibuka dan belum dibuka. Apalagi teman-teman, pada beberapa hari yang lalu itu kan siapa namanya, Koni Rahakundini Bakri ya. Jadi beliau itu kan sekarang sejauh ini ya, kalau nggak salah itu dia ada di Rusia teman-temannya, belum kembali ke Indonesia ya. Katanya kan dia sudah mengamankan dokumen penting Hasto yang mana di dalamnya ada nama-nama, bahkan pada beberapa hari yang lalu tuh ada disebutkan nama dari Ibu Iriana Jokowi yang merupakan istri dari Pak Jokowi sendiri, mengenai di dalam dokumen itu ada nama beliau. Nah, memang ini juga sudah direspon oleh banyak kalangan dan rata-rata sejauh ini challenge dari para pendukung Jokowi itu adalah meminta kepada Hasto dan juga Koni silakan dibuka kepada publik supaya itu menjadi terang benderang.
Namun sejauh ini memang belum ada, ya belum ada. Koni memang sudah omong-omong, ya sudah omong-omong, ada bukti, ada dokumen penting dan segala macamnya. Kemudian bisa, kalau itu dibuka, bisa kemudian Ibu Iriana Jokowi dipanggil oleh KPK dan segala macamnya. Tapi mengenai dokumen yang disebutkan itu sejauh ini memang belum terungkap. Makanya juga tidak salah dan tidak mengherankan dalam beberapa komentar netizen itu menyampaikan skeptis ya dan juga apatis mengenai pernyataan dari Koni yang dianggap ini hanya omong kosong belaka saja. Nah, mengapa itu kemudian bisa bermunculan? Karena tidak ada pembongkaran secara terang-benderang, kecuali ini ada info A1, ini ada dokumen, ini ada video. Semuanya hanya berputar pada gagasan itu saja. Tidak ada kemudian dibuka kepada publik, tidak ada kemudian dinyatakan kepada publik. Karena itulah, ya apa yang tadi dikatakan oleh Mas Adi Prayitno, ya mari kita dukung teman-teman. Tapi kita juga tahu batasannya. Kalau kemudian itu hanya omong-omong saja, tidak ada pembukaan ya kepada publik, pembongkaran secara tuntas, ya akhirnya kan menjadi benar, menjadi jelas apa yang dikatakan selamanya oleh orang-orang yang kontra dengan Hasto, omong kosong. Ya, jadi supaya itu tidak kemudian menjadi omong kosong, ayo kita dukung Hasto membukanya secara terang-benderang. Demikian juga dengan Koni, supaya ini semuanya menjadi jelas. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan diuraikan pada kolom komentar yang tersedia.